Kita akan mendiskusikan status ayah Nabi Sayyid Abdullah dan ibu Nabi Sayyidah Aminah. Sebenarnya kalau Bapak dengar saya menyebut namanya udah ketahuan Pak ya, Sayyid Abdullah dan Sayyidah Aminah. Tetapi kita diskusikan dulu. Ada sebuah hadis riwayat Muslim yang bunyinya seorang laki-laki datang menghampiri Nabi lalu bertanya, "Ya Rasulullah, aina abi?" Wahai Rasul, bapak saya meninggal belum syahadat. Nanti bapak saya di mana? Nabi tidak langsung menjawab tapi diam. Falamma qafa da'ahu. Setelah Nabi diam tidak menjawab, sahabat ini merasa tidak enak. Ya udah mungkin Nabi nggak pengen menjawab. Sahabat ini kemudian izin pergi, baru jalan sedikit dipanggil, da'ahu. Dipanggil oleh Nabi, kemudian Nabi bersabda, "Inna abi wa abaka finnar." Bapakku dan bapakmu di neraka. Bapakku, bapaknya Nabi, dan bapakmu di neraka. Nah, hadis ini sahih riwayat Muslim, lalu disimpulkan bahwa bapaknya Nabi masuk neraka. Ini pendapat yang ada, bukan baru Pak, sudah lama. Saya hanya membacakan pendapat yang ada saja, tinggal Bapak pilih. Kan tadi di awal sudah kita diskusikan yang namanya bagian akidah itu kita mencoba menafsirkan, memikirkan, berijtihad, dan apapun hasilnya itu ijtihadi, boleh berbeda antara satu dengan yang lain. Pendapat yang pertama solid, berdasarkan hadis yang sahih, bapaknya Nabi di neraka. Pendapat yang kedua, bapaknya Nabi di surga. Dalilnya mana? Dalilnya ada beberapa tafsir ayat. Misalnya wataqallubaka fis-sajidin, dirimu wahai Muhammad akan selalu berada di rahim dan sulbi orang-orang yang suci, orang-orang yang sujud. Sehingga tidak mungkin Nabi Muhammad ayahnya tidak beriman. Kalau tidak beriman berarti Nabi Muhammad berasal dari sulbi yang tidak sujud. Satu. Yang kedua, ada hadis yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad memiliki mukjizat menghidupkan orang tuanya. Dalam Al-Quran itu ada nabi-nabi yang bisa menghidupkan orang mati. Yang pertama Nabi Musa, mukjizatnya menghidupkan orang mati. Bapak kalau baca awal surat Al-Baqarah itu cerita tentang penyembelihan sapi. Itu latar belakangnya ada laki-laki mati, lalu keluarganya pada datang ke Nabi Musa minta supaya ada penyelidikan, turun wahyu, ya sudah kalian potong sapi. Bani Israel karakternya rewel, sapi yang gimana? Ya sapi yang gak muda gak tua lah, yang sedang-sedang. Wah yang kayak gitu banyak. Oh yang warnanya kuning, bagus, cerah, nggak ada cacatnya. Ya yang gitu masih ada, yang mana nih? Gitu. Kemudian sapi yang tidak pernah dibuat bekerja. Dapatlah sapi itu disembelih, fakul nadribuhu bi ba'diha. Kemudian mayatnya tadi, jenazahnya tadi dipukul pakai buntut dari sapi. Kadzalika yuhyillahul mauta. Demikian itulah Allah hidupkan orang yang mati. Jadi Nabi Musa pernah menghidupkan orang mati sebagai mukjizat dari Allah. Lalu orangnya hidup, bilang yang bunuh saya adalah ponakan saya atau siapa gitu ya. Lalu mati lagi. Yang kedua Nabi Isa. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati sebagai mukjizat. Wa uhyil mauta biidznillah. Aku hidupkan orang yang mati dengan izin Tuhan. Yang ketiga Nabi Ibrahim, bukan manusia tapi unggas. Nabi Ibrahim pernah berdoa, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, ya Allah tunjukkan bagaimana caramu menghidupkan yang mati, karena janjimu kan yang mati akan hidup lagi di akhirat. Gimana caranya? Qala awalam tu'min, apakah kamu tidak beriman? Qala bala, iya saya beriman. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi saya ingin lebih yakin lagi. Qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika summa ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a summa ud'uhunna kayatina kasa'ya. Ambil 4 unggas, potong-potong, taruh di 4 kotak
yang berbeda, 4 kresek yang berbeda, campur-campur, taruh di gunung-gunung dan bukit-bukit yang berbeda. Jadi 4 burung potong dicampur, masukin plastik, bawa taruh gunung sana, lalu dipanggil. Tiba-tiba burung yang tadi sudah dipotong, sudah dicampur-campur itu datang dengan kondisi utuh. Kondisinya utuh, bukan kemudian kepala kakinya beda-beda, enggak, kondisi utuh. Terus gimana? Yaitu teknis dan Tuhan sangat mampu. Nah, pertanyaannya, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh dan Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, masa Nabi Muhammad tidak? Lalu ada hadisnya, Ihya'ul Abawaini. Hadis menghidupkan orang tua Nabi. Menariknya hadis ini palsu. Kalau hadis palsu berarti bukan hadis, tidak pernah terjadi. Tapi bagi orang-orang yang berpendapat bahwa orang tua Nabi Muhammad beriman, ya salah satunya dengan cara meyakini bahwa beliau hidup, lalu syahadat, lalu mati lagi. Maka hadis ini tidak dianggap palsu. Kalau diteliti pada aspek ilmu hadis itu palsu. Tapi bagi orang yang sudah terlanjur yakin, tidak, ini hadisnya sahih. Saya waktu kecil hafal syairnya, Pak. Aikontu anna aban nabiyya wa ummahu ahyahumar rabbul karimul bari. Aku yakin bahwa bapak dan ibunya Nabi dihidupkan oleh Allah. Hatta lahu syahida bisidqi risalatin. Lalu keduanya syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Shaddiq fatil kakaromatul mukhtari. Percayalah, ini adalah keramat dari Nabi. Hadal hadis wa may yaqulu bid'afihi. Hadis ini siapapun yang menilainya palsu, fahuwa dha'ifu. Dia sendiri yang palsu. Nah, jadi pendapat yang pertama pakai hadis yang sahih, bapaknya Nabi di neraka. Pendapat yang kedua pakai hadis yang palsu, bapaknya Nabi hidup lalu bersyahadat. Ini pendapat yang populer, Pak. Bapak tinggal pilih. Nah, saya pernah menulis di jurnal, ini sintesa. Menurut saya dalam jurnal itu, hadis bapaknya Nabi di neraka itu sahih. Artinya beneran Nabi pernah ngomong bahwa bapakmu dan bapakku di neraka. Tetapi hadis ini disabdakan Nabi sebelum ada penjelasan dari Tuhan. Yang kemudian dalam Al-Quran surat Al-Isra kalau nggak salah bunyinya wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan menyiksa siapapun sampai mereka mendengar risalah, mendengar dakwah. Artinya bahwa orang tuanya Nabi tidak syahadat tetapi tidak akan dihukum. Kenapa? Karena memang belum dengar dakwah, dan orang yang tidak mendengar dakwah tidak bisa dihukum. Bagaimana kemudian Allah menghukum orang yang tidak tahu karena memang belum ada informasi? Bayi meninggal, belum bisa berpikir dan belum bersyahadat, meninggal masuk mana? Tidak akan masuk neraka, tapi masuk surga. Nanti ada orang yang nggak tahu kenapa Allah uji dengan gila, tidak bisa berpikir. Dia tidak sholat, dia tidak tahu Tuhan, lupa nabinya. Apakah dihukum? Tidak dihukum. Itu namanya ahlul fatrah. Ahlul fatrah adalah orang-orang yang tidak mendengar dakwah. Ketika mati, dia tidak akan dihukum. Sebab untuk tahu Allah, tahu Nabi Muhammad, tahu sholat itu harus ada wahyu. Dan wahyu itu disampaikan oleh Nabi, disampaikan oleh pendakwah. Bagi yang gak mendengar, tidak akan dihukum. Karena kita tidak bisa tahu masalah akidah dengan ijtihad. Kita bisa tahu akidah dengan wahyu. Menghukum orang yang tidak mampu melakukan sesuatu, itu disebut taklifu ma la yutok. Membebani seseorang dengan beban yang dia tidak akan mampu lakukan, dan itu mustahil karena Allah bilang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani orang kecuali semampunya, dan mengetahui akidah tanpa wahyu itu tidak akan mampu. Nah, maka muncullah istilah ahlul fatrah.
Ahlul fatrah adalah orang-orang yang tidak mendengar dakwah. Misalnya entah nenek moyang kita yang keberapa belum mendengar dakwah lalu mati belum syahadat, dia ahlul fatrah. Anak kecil tadi atau orang yang sekarang hidup di mana begitu yang tidak mendengar dakwah, itu juga ahlul fatrah. Tapi kan sekarang ada internet, orang bisa mengakses internet dengan gampang. Pertanyaannya, berapa banyak orang yang menggunakan internet untuk mencari keimanan? Lawang saya aja nonton YouTube kebanyakan, bukan nonton hal-hal yang yang menurut kita penting. Yang kedua, bahwa ternyata ada propaganda yang sangat kuat terkait Islam sehingga Islam dipersepsikan tidak baik. Saya punya pengalaman tinggal di Oman sebentar, Pak. Jadi kalau kadang sore itu saya jalan gitu ya, nanti mampir ke masjid. Kalau Senin Kamis kan ada buka puasa di masjid, jadi ikut makan di sana. Kadang kenalan sama orang, dari mana? Indonesia. Oh, tsunami Abu Bakar Ba'asyir. Ternyata di Indonesia di sana saat saya tinggal sebentar di sana, itu yang dikenal cuma dua, tsunami dan Abu Bakar Ba'asyir. Kenapa? Karena itu yang diberitakan berulang oleh media barat. Makanya kemudian kalau stigma-stigma buruknya itu memunculkan Islamophobia, saya yakin ya memang karena secara masif dilakukan itu. Saya punya beberapa reportase, ternyata di Afghanistan negaranya aman-aman aja, nggak hancur-hancur amat gitu. Walaupun kalau kita tahu, Afghanistan tuh negara dengan bahasanya itu lampu merah lah. Ternyata di sana aman-aman saja. Turis-turis yang nekat ke sana ya bilang lebih aman daripada beberapa negara berkembang yang besar yang ternyata banyak scamnya, banyak penipuan. Baik. Maka kesimpulannya adalah ayah dan ibunya Nabi termasuk ahlul fatrah. Ini kesimpulan saya. Tapi kenapa Nabi tidak bilang ahlul fatrah? Karena saat Nabi Muhammad ditanya, beliau belum dapat ayat ini. Ayat yang menyatakan kami tidak akan menyiksa siapapun kecuali mereka sudah mendengar risalah dari para rasul, mendengar dakwah. Tahu dari mana? Karena ketika Nabi ditanya, beliau tidak menjawab langsung, tapi diam dulu. Berarti Nabi berpikir, berijtihad. Ijtihad Nabi itu selalu bagus, selalu benar, tapi ada beberapa yang tidak pas, dan Al-Quran merekam itu beberapa ijtihad Nabi yang dianggap tidak pas. Contoh yang pertama dalam surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Nabi Muhammad dakwah dan dakwahnya mendapat sambutan yang bagus, lalu orang-orang mulai penasaran, ada orang-orang yang mulai terganggu, banyak respon. Lalu satu ketika ada beberapa pimpinan-pimpinan kabilah yang datang minta audiensi. Tentu ini sesuatu yang prospektif. Bayangkan satu kabilah ini orangnya ada 2.000. Kalau pemimpin masuk Islam 2.000 orang masuk Islam. Yang ini 17.000, satu masuk Islam, 17.000 masuk Islam. Lagi ada pertemuan dengan orang-orang penting, ada orang buta satu pengen ketemu Nabi dalam kondisi payah tentunya, kan dia mencari mana Nabi Muhammad. Oh di sana dicari, ketemu. Nabi Muhammad bilang, sebentar mas, saya ada tamu. Itu nggak salah Pak, karena prospeknya lebih bagus, tidak salah. Tetapi oleh Al-Quran ditegur Nabi, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Kamu tahu nggak, jangan-jangan yang buta ini yang beneran mau hidayah, yang ini mah cuma basa-basi. Karena banyak sekali orang-orang yang menyampaikan dukungan padahal tidak mendukung, cuma pengen tahu doang. Oleh Nabi kemudian ya diperbaiki, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Kemudian orang yang buta ini masuk Islam dan menjadi muadzin Nabi, Abdullah bin Umi Maktum. Yang kedua, ayat 5 tuharrimu ma ahallallahu lak. Nabi berijtihad, oleh Al-Quran ditegur, kenapa kamu haramkan yang halal. Nabi pernah bilang, saya nggak akan minum madu lagi. Lalu Al-Quran bilang, jangan haramkan yang halal, madu itu halal, kenapa kamu larang. Nah yang ketiga, dugaan saya adalah
hadis Nabi itu. Kalau Bapak memilih pendapat yang pertama karena ada hadis sahihnya dan Nabi sendiri yang bilang bapak dan ibu Nabi di neraka. Atau pendapat yang kedua, hadisnya palsu, bapak dan ibunya Nabi bersyahadat muslim seperti kita, lalu wafat lagi setelah bersyahadat, tapi hadisnya palsu. Atau yang ketiga, Nabi beneran berbicara bahwa inna abi wa abaka finnar, tapi di waktu yang sama ini terjadi, penjelasannya adalah ini terjadi sebelum turun ayat Al-Isra tadi. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula. Lalu kalau bapak dan ibunya Nabi ahlul fatrah sebagaimana bayi tadi, sebagaimana orang yang hidup belum mendengar dakwah, tidak akan dihukum di akhirat. Pertanyaannya kalau gitu kemana? Ya tinggal dipilih, Pak. Kalau tidak ke neraka kemana ini? Yang pasti nggak akan ke neraka, pasti itu. Ahlul fatrah tidak akan ke neraka. Terus gimana? Ya tinggal tempat satunya saja. Nah tinggal itu pendapat yang ketiga. Lalu mana yang dipakai? Ya tinggal Bapak pilih. Yang jawaban yang paling benar adalah Allah yang tahu dan nanti bisa ditanya di akhirat. Kalau sekarang itu pilihan yang ada. Apakah ini menjawab? Sempat ada yang nanya beberapa kali karena mungkin ada pembahasan yang viral, nanya ke saya, apakah ini jawabannya? Ini adalah opsi pendapat yang bisa dipilih. Terus mana yang benar? Karena ini basisnya ijtihad, silakan dipilih saja. Tidak perlu kemudian meyakini satu pendapat yang ijtihadi sebagai kebenaran mutlak lalu menyalahkan orang yang berbeda, karena sama-sama tidak mendengar langsung dari Allah atau dari Nabi. Nah, ini adalah pendapat terkait ayah dan ibunya Nabi. Dua pendapat tadi itu di kitab-kitab banyak banget, Pak, sangat banyak, bahkan ada kitab yang khusus membahas ini. Ada beberapa kitab yang khusus membahas tema ini dengan tadi polarisasi atau kutub. Yang satu A atau B. Nah yang tengah-tengah ini pendapat yang menurut saya lebih nyaman buat saya dan saya sudah tulis di jurnal. Ayah dan ibunya Nabi ahlul fatrah tidak akan dihukum di akhirat. Lalu gimana? Ya tinggal dipilih kalau nggak dihukum gimana. Dan ayah dan ibunya Nabi adalah sosok yang dikenal sangat baik, sangat berakhlak mulia.